Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dwanita dari kelas 12 MIPA 2 absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sintesis protein. Pengertian sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung dalam inti sel dan ribosom. Proses sintesis protein membutuhkan bahan baku yang disebut asam amino. Jumlah asam amino yang dibutuhkan dalam proses sintesis sebanyak 20. Hasil akhir dari sintesis protein adalah protein fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Tempat terjadinya sintesis protein, yaitu di ribosom. Tahap sintesis protein. Sintesis protein berlangsung melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Sedangkan translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Proses sintesis protein. Yang pertama, transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Elongasi. 1. Untaian DNA. Untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. mRNA atau kodon yang sudah selesai dicetak meninggalkan inti sel menuju sitoplasma dan melekat pada ribosom. Sebelum meninggalkan nukleus, mRNA mengalami splicing mRNA untuk mengeliminasi intron atau mRNA yang membawa kode yang tidak dibutuhkan agar tidak mengganggu sintesis protein. Kedua, translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasil. Translasi juga terdiri dari 3 proses seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi translasi, dan terminasi translasi. Yang pertama, inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin atau yang cocok dengan start codon AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Yang kedua, elongasi. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca 1 kodon sekali dan asam amino sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Yang ketiga, terminasi.
Terminasi adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop codon, yaitu AUG, UAA, atau UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Kode genetik. Kode genetik merupakan kelompok nukleotida yang mengkode asam amino atau disebut dengan kodon. Kodon terdiri dari 3 nukleotida berdekatan atau triple kodon yang menghasilkan 64 kodon spesifik. Kode genetik atau pemakaian kodon dalam mRNA. Antibiotika yang menghambat sintesis protein. Yang pertama, chloramphenicol, yaitu menghambat peptidil transferase ribosom. Yang kedua, streptomycin, menghambat inisiasi yang menyebabkan kodon mRNA salah baca. Yang ketiga, tetrasiklin, yaitu mencegah pemasangan aminoasid tRNA. Yang keempat, puromycin, yaitu mengikat tempat A sehingga terjadi terminasi dini. Yang kelima, sikloheksimid, yaitu menghambat peptidil transferase ribosom. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.